Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Anak-anakku, pada kesempatan ini, Bu Guru ingin membahas tentang persebaran sumber daya alam. Nah, anak-anakku, persebaran sumber daya alam itu ada dua. Yang pertama, persebaran sumber daya alam tumbuhan. Dilihat dari kondisi alam yang ada di Indonesia, persebaran sumber daya alam tumbuhan yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa wilayah. Yang pertama itu adalah wilayah pantai. Pantai adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Sumber daya alam tumbuhan yang berada di sekitar pantai itu ada kelapa, ada rumput laut, dan ada tanaman bakau. Kemudian yang kedua, wilayah dataran rendah. Dataran rendah merupakan daerah datar yang ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alam tumbuhan yang berada di daerah dataran rendah itu contohnya ada padi, jagung, kemudian ada lagi karet. Yang ketiga, di wilayah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang mempunyai ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alam tumbuhan yang berada di daerah dataran tinggi, contohnya ada stroberi, teh, dan sayur-sayuran. Kemudian ada persebaran sumber daya alam hewan. Ada beberapa jenis hewan yang tersebar tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Secara umum, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan ternak dan hewan liar. Yang pertama dulu, hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang sengaja diternak oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya sapi. Sapi itu merupakan salah satu hewan ternak yang dapat diambil manfaatnya. Yang pertama, diambil dagingnya sebagai bahan makanan. Yang kedua,
diambil kulitnya untuk membuat alat musik. Contohnya kendang. Yang ketiga, susunya untuk bahan minuman. Yang keempat, tenaganya untuk menarik pedati. Kemudian yang kedua ada ayam. Ayam merupakan jenis binatang ternak yang banyak digemari oleh semua lapisan masyarakat. Selain harganya itu terjangkau, ayam juga memiliki banyak manfaatnya. Di antaranya itu yang pertama, diambil dagingnya. Bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan. Yang kedua, diambil telurnya. Bisa dimanfaatkan sebagai bahan membuat kue. Yang ketiga, bulunya dapat dimanfaatkan untuk membuat kemoceng. Sekarang yang kedua, kita membahas tentang hewan liar. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas dan tidak diternak oleh manusia. Hewan liar biasanya hidup di alam bebas, seperti di hutan-hutan. Contoh hewan liar yaitu yang pertama, Bu Guru mengambil contoh badak bercula 1. Badak bercula 1 terdapat di hutan-hutan Sumatera dan Jawa. Badak bercula 1 ini dapat diambil manfaatnya berupa culanya. Kemudian contoh yang kedua, harimau Sumatera. Harimau Sumatera tinggal di hutan-hutan Sumatera. Harimau Sumatera ini sering diburu untuk diambil manfaatnya yang berupa kulitnya. Nah, anak-anakku, materi untuk tema 3 itu, kemudian Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yang pertama, pelajarilah materi yang Bu Guru sampaikan tersebut dengan cermat. Yang kedua, catatlah hal-hal yang kalian anggap penting saja. Artinya, tidak ditulis semuanya. Ditulis di buku tulis kalian sebagai bahan untuk ulangan tengah semester ganjil. Kemudian, materi yang telah kalian catat tidak dikumpulkan, melainkan kalian pelajari, kalian mengerti maksudnya, dan kalian hafalkan sebagai bahan ulangan tengah semester ganjil. Karena untuk materi kita pada ulangan tengah semester ganjil itu ada 3, yaitu tema 1, tema 2, dan tema 3. Nah, anak-anakku, untuk pertemuan pembelajaran jarak jauh kali ini, Bu Guru sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bu Guru tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.